warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yazar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana. Hadirin wal hadirat jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia, sebagaimana biasa izinkanlah AA meminta maaf. Kayaknya kagak sudi banget kalau saya dipanggil AA. Ilok atuh. Kenapa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah, itu adalah su'ul, saudara. Jelek tata kerama, kagak ada sopannya. Duduk di atas panggung takut ngejongklok baik. Kuat gawir begini. Diundang oleh panitia disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj kali ini. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata saya yang salah atau keceletot omong. Apa itu keceletot? Salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Hadratul Mukarram yang sangat saya hormatin, saya muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad wal ustazah, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haji Ubang Syubhan, juga wabil khusus guru kita Kiai Haji Gus Aziz Abdurrahim, juga wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Mursyid. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan semuanya guru-guru kita ini Allah panjangkan umurnya, disehatkan selalu jasmani serta ruhaninya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan serta kemanfaatan ilmunya. Kita sering mendengar kenapa kiai ustadz selalu dan selalu didoain biar panjang umur. Sebab pada tahu dewek saat ini kiai dan ustadz adalah barang yang sangat langka sekali.
keberadaannya sudah mulai punah percis kayak macam Sumatera, saudara. Jarang yang pengen jadi kiai, jarang yang pengen jadi ustaz. Pantas kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu, mual bakal terjadi dulu kiamat. Hatta yuqbadal ilmu, sehingga ilmu oleh Allah akan dicabut, ilmu oleh Allah akan dibinasakan, ilmu oleh Allah akan ditiadakan, ilmu oleh Allah akan dilengitkan atau diuwuhkan, saudara. Aing karak ngadenge akan diuwuhkan, dilengitkan. Ilmu apa? Teknologi semakin canggih. Dengan kecanggihan teknologi kita bisa komunikasi, ngobrol dengan orang yang jaraknya jauh, antar kampung, antar desa, antar negara, bahkan antar benua, saudara, dengan alat yang namanya HP. Seperti inilah HP, saudara. Takut kagak tahu HP. Ini HP barunya 270.000. Sekarang dijual 5.000, ge ora ada yang mau. Dengan kecanggihan teknologi kita bisa melihat langsung kejadian baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri melalui televisi secara live. Apa itu live? Itu yang makin ngebersihin meja, saudara. Itu adalah ilmu apa yang akan dihilangkan? Tak lain dan tak bukan adalah ilmu agama, saudara. Bagaimana ilmu agama dihilangkannya oleh Allah? Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantajihu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mencabut ilmu langsung dari dada para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para abuya. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapinya dicabutnya ilmu agama biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama, para abuya, para ajengan, para ustadz. Sementara regenerasinya yang langka. Apa itu regenerasi, saudara? Itu yang selalu kita pakai nyambel. Itu adalah terasi. Kadernya yang langka. Mau tahu ini kader? Kader itu kalau menuju satu tempat kagak ketemu, saudara. Itu adalah kader. Penggantinya yang langka. Yang namanya kiai, yang namanya ustadz kan kudu mondok, saudara, kudu mesantren, saudara. Di kampung kita aja ini saya mau bertanya, banyak yang sekolah apa banyak yang pesantren? Sekolah, cek aing sekolah. Bahkan ketika kita punya anak perawan cakep, ada yang bogohun, saudara. Ini bahasanya dihiji-hijiin, saudara. Ada yang bogohun, satu anak karyawan, satu lagi anak pesantrenan. Manakah yang akan kita terima dua calon menantu kita? Anak karyawan apa anak pesantrenan? Karyawan, cek aing karyawan. Sulitnya kita mencari pengganti para ulama. Kita tahu, saudara, banyak sekali ulama yang lebih dahulu dicabut oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, sementara cikal bakal penggantinya yang langka, saudara. Beda dengan calon presiden. Calon presiden mah mati satu, tumbuh seabrek-abrek. Boro-boro udah mati, belum mati udah banyak yang pengen jadi presiden, padahal Jokowi seger kene. Sampai pada berantem. Pendukung dengan pendukung, calon gubernur belatak, calon dewan seabrek-abrek. Saudara pada ngelihat dewek, padahal pemilu masih jauh. Calon dewan fotonya udah ngebanjeng di pinggir jalan.
ditempel-tempelin di tatangkalan, bahkan di kuburan, saudara. Kunti kali suruh nyolok. Apakah saudara pernah melihat calon kiai, calon ustad, calon kiai pengganti Kiai Subhan? Apakah pernah melihat nih, inilah pengganti Kiai Subhan nanti, fotonya dipajang di jalan, di gang? Pernah melihat kagak? Kagak, saudara. Paling juga memulu dan rajaban, foto mubalik dipajang di jalan. Udahan acara lupa kagak ngebenahin panitia. Angin lagi kenceng bae sekarang. Rebah pisan ketiup angin. Lumayan make tutup jamban. Kepepiding kandang kambing. Kadang make amparan. Foto kiai dihitutan. Kesel aing jadinya. Foto aing jadi loba di jamban. Atuh orang mebenahin panitia. Maka oleh karena itu saudara, sekali lagi yuk kita doain semuanya guru-guru kita ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu jasmani serta rohaninya, dan Allah berikan keberkahan serta kemanfaatan ilmunya. Dan yang sangat saya hormatin aparatur pemerintahan Desa Tegalurung mobil khusus, yang terhormat Bapak Lurah Toto Nur Anwari beserta stafnya. Kita doakan lurah kita panjang umur dan dijadikan lurah yang amanah. Yang sangat saya hormatin yaitu Bapak Haji Yana, mitra sedekah anak-anak yatim dan duafa. Kita doakan mudah-mudahan para donatur di bawah kepemimpinan Bapak Haji Yana semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu jasmani rohaninya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji Hardi, yang sangat saya hormatin Bapak Haji Jamiat, yang sangat saya hormatin aing moal ceramah budak maca ieu doang geus. Yang sangat saya hormatin Bos Roni CHM, sangat saya hormatin Herman, Bapak Herman, yang sangat saya hormatin Bapak Endin, yang sangat saya hormatin, buset bener-bener, Bapak Haji Ade selaku Ketua Dekem EDKM Miftahus Sa'adah. Ini sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap rahmat serta ridha Allah dan mengharap syafaatul uzma baginda Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Mohon nanti didengekan dan diamalkan. Bebas ngedengekannya sambil barang hakan pun tidak apa-apa. Saya ini yang ngomong. Saya mau ngomong di situ ngedengerin sambil barang hakan. Syukur alhamdulillah yang bahwasanya pada malam hari ini kita telah dapat berkumpul, bermuajahah dan bermusafahah. Tujuan kita sama adalah ta'ziman wa takriman, sejam memperingati daripada diisrokan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Setelah kurang lebih 2 tahun lamanya terhenti, kita tidak mengadakan acara kegiatan hari-hari besar Islam, terkendala COVID atau virus kolorna, kolor di jero celana. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pemerintah kita, baik pusat maupun daerah, polisi dan tentara. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap mereka. Kenapa? Karena hasil kerja kerasnya lah corona bisa teratasi, alhamdulillah, dan kita bisa normal kembali seperti sedia kala zaman dahulu kita mengadakan acara. Saudara, pertama kali muncul corona itu katanya di kota Wuhan. Belah mana Kiserut kota Wuhan.
3M pertama muncul. Kita kan cuma 3M, saudara. Mantan Menteri Sosial, bayangkan dia mah 17M. Kita 3M ge bega, apalagi dia 17M. Dia mah 17M ge 17 miliar korupsi dana sosial. Tapi ketewak ke KPK, jebloskeun ke penjara. Ulah ke penjara jelema model kitu mah. Tuman bae. Bae kebelanakan gitu. Jongkokkeun kanang biaya supaya dileg-leg biaya. Tuman bae, negara lagi sakit, rakyat lagi menderita, mantan pejabat kok korupsi, ditewak, jebloskeun ke penjara, ulah ke penjara, bawa ke belanakan. Parabkeun ka baya ka ditu. Ulah baya di paraban hayam hirup, bebek hirup, daripada di parabun ka baya ka singa ka macan. Itu hayam mending berekeun ka budak yatim. Betul? Mending berekeun ka fakir miskin, betul? Lebih bermanfaat. Terus baya naon parabna para koruptor, para pejabat anu korupsi, jebloskeun, jongklokeun ke kanang baya supaya dilebok ku baya. Karak aman negara urang. Pantesnya saya ceramah kieu di istana negara di ditu supaya ngadenge presiden yang terhormat. Saha nu ngundang aing budak ka ditu. Mulai ngondang ieu aing. Tiga M yang pertama memakai masker. Memakai masker itu kan antisipasi anjuran dari pemerintah untuk mencegah penularan. Ada seorang ustadz poe Jumat giliran khutbah. Tahu mau khutbah zaman corona, pagi makan jengkol ala pete. Cuaca ngelekep. Mangkaning make masker mangkaning. Bayangkan. Alhamdulillah. Wah, itu napas keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Enggak lama pingsan lah itu ustad. Jamaah birat kasieunan pajar kena corona tak ustad. Lain kena corona itu mah keracunan jengkol. Yang kedua mencuci tangan, itu kan kebersihan, anjuran dari pemerintah. Sebenarnya kita ke hideng ilok atuh ya tangan beblokot kita ngegulai kejo. Tapi kan yang namanya manusia itu sifatnya lupa, saudara. Yang ketiga jaga jarak. Kita umat Islam gampang diatur apa kata penguasa. Sebab itu yang terbaik yang diberikan oleh penguasa. Mual mungkin pemerintah akan menyengsarakan rakyatnya, betul? Jaga jarak orang sholat, jaga jarak semeter. Keleh we jeung ibu-ibu nandur mah di sawah. Hang semeter sholat. Nurut kan orang Islam mah. Saya mau nanya, di pasar jaga jarak henteu? Eta di pasar jelmana seeutik apa loba? Eta pasar tempatnya bersih apa kotor? Nah kalau masjid bersih apa kotor? Orang yang sholat pakainya bersih apa kotor? Orang yang sholat badannya bersih apa kotor? Kunaon kudu jaga jarak. Kunaon saya berani wani ngomong kieu enggesan corona nage. Masih corona malurah marwani iya moal. Di borgol bisa aing. Meureun we wani ge eueuh enggesan corona nage. Mangkana wani. Ketika lagi sedang rame-ramenya corona, Pak Lurah, saya dapat undangan dari daerah Subang. Saya gak ngandel hati saya pada waktu itu. Datanglah itu orang, Assalamualaikum, salam. Dari mana bang? Saya dari Subang, Bang Haji. Ada apa ya? Saya mengundang Bang Haji ono ceramah di kampung saya. Lah, kan lagi corona bang. Di sono nggak kenal corona. Oh ilok. Ih di sono nggak ada corona beneran. Ya udahlah kalau memang begitu. Dah, ketika waktunya datang, berangkatlah saya ngeloyok habis maghrib.
Ngeloyoklah saya habis maghrib. Sampai ke lokasi sekitar jam 8. Begitu saya nongol. Apa itu nongol? Nongol bukan nama kue. Ongol-ongol. Begitu saya nongtot. Leho kali nongtot. Saya langsung dibenahin sama panitia. Motor kali dibenahin. Kata panitia, Bang Haji, istirahat be dulu ya. Iyalah, ilok saya langsung manjak baik. Di mana istirahatnya? Dalam rumah udah disiapin. Masuklah saya ke rumah yang memang sudah disediakan oleh panitia. Panitia nemenin saya sebentar. Setelah itu keluar. Begitu keluar panitia, kenapa itu pintu dikunci Pak Lurah? Nah, kata saya, waduh, apa-apa nih pintu dikunci? Dari jam 8 saya sampai setengah 10, acara belum juga dimulai. Datanglah salah satu panitia, nyamperin saya, Abang Haji mohon maaf, acara enggak dulu dimulain. Lah emang apa Bang, ini saya kan jauh dari Bekasi, perjalanan jauh, ini kampung banget. Jam berapa ntar saya sampai saya rumah? Ntar dulu, itu di rumah, di luar gumbreng be ada apa? Gumbreng. Apa coba gumbreng? Recet baik. Itu recet di luar ada apa Bang? Biasa Bang Haji, ada insiden. Kok insiden kemari-kemari bukan dia panjak jaipongan? Sinden itu Bang Haji. Ada apa? Ada aparat Bang Haji. Aparatnya polisi dan tentara. Terus mau hadir? Bukan mau hadir, mau ngebubarin ini acara. Terus gimana? Ini acara harus dibubarkan karena lagi corona. Kalau tidak bubar, terpaksa panitia dengan mubalik mau diborgol semuanya. Tuh, ya kan? Kaing aing jadi benang diborgol. Nih Bang, kemari. Kan saya ngomong waktu di rumah, ini lagi corona. Bukan salah aparat, salah abang. Kudu dikawal aing, kudu dikawal ya. Kudu dikawal ku lurah ieu mah. Jangan salahkan aparat, ini salah abang sama panitia. Emang lagi corona. Abang yang merekedeweng. Tar dulu, nih begini Bang Haji, maaf. Kenapa kami ngotot tetap harus mengadakan acara? Tadi siang di sini ada yang hajatan. Hiburannya jaipongan. Paginya juga ada pawai odong-odong, orang ngejubel, orang banyak. Sekarang cuman pengajian sedikit orangnya. Yang pantas dibubarkan tadi hiburan yang jelas mengundang corona. Ini cuman pengajian. Di sini ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada pembacaan maulid. Kita munajat ke Allah. Mudah-mudahan corona secepatnya diangkat. Kenapa kita yang dibubarkan tadi siang yang mestinya pantas dibubarkan? Abang kesini ngomong deketan sama saya. Abang jangan ngongor ke saya. Ngomong ke sono ke aparat. Ya udah, pokoknya diem be dulu. Saya pelahak loh, waduh aing jauh-jauh di borgol ieu mah. Jam 10 belum juga dimulai, Saudara. Masih rame cekcok antara aparat dengan panitia. Semuanya merkedeweng. Saya berdoa, ya Allah, selamatkan semuanya. Alhamdulillah, nggak lama panitia datang, Bang Haji, alhamdulillah acara tetap dimulai sampai selesai jam berapa saja. Alhamdulillah, saya baru lega. Kok bisa begitu Bang? Biasa Bang Haji. Apa? Ayam meren. Mohon maaf Bang Haji,
Panitia ngasih 3 juta ke aparat. Ngasih apa? Ngasih ngampau 3 juta. Itu dia mohon maaf, bagian Bang Haji kebawa sama dia. Saudara, kita kenapa Allah turunkan corona tidak memikirkan seperti itu? Kenapa Allah kasih corona? Bencana demi bencana silih berganti, musibah demi musibah silih berganti. Ada apa terhadap negara kita? Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. 2024 Aceh dilanda bencana gempa yang disertai tsunami pada waktu itu. Tsunami yang kekuatan gempanya 7,5 liter apa berapa saya udah lupa tuh Pak Lurah, menewaskan ratusan ribu saudara kita di Aceh. Itu baru 7,5 liter, apalagi kalau segantang. Buras orang Aceh. Orang kita nggak juga sadar, Sulawesi, Palu dilanda bencana gempa tsunami. Bahkan ada satu daerah yang namanya Patobo, sampai saat itu Patobo tak terlihat langit di leg-leg bumi, saudara. Karena kita nggak mau sadar-sadar, musibah demi musibah, bencana demi bencana silih berganti, itu adalah teguran dari Allah. Sengkilang teh apa ya Perurah? Hah? Sengkilang ya sebodoh teuing ah. Sekalipun dikasih teguran oleh Allah, kita nggak sadar-sadar, saudara. Akhirnya Allah kasih penyakit wabah yang sangat menakutkan, adalah corona. Setelah dikasih corona, saudara, maaf, apakah kita semakin dekat kepada Allah? Apa semakin dekat, apa semakin jauh? Semakin jauh, saudara. Mana buktinya? Loba masjid anu digembok, betul. Loba musola anu dikunci, betul. Pengajian dibubar-bubarkan, betul. Berapa kali kita tidak sholat Jumat? Siapa yang mau tanggung jawab? Ulah babeja enggesan corona nage corona. Makanya aing waniki corona enggesan. Kade dijaga aing dilayapan dia. Tapi saudara, setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Apa hikmah? Di balik corona, yang penting saudara, kita cari hikmahnya supaya kita lebih mengintrospeksi diri kita, lebih mawas diri kita. Intinya kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Intisari daripada Isra wal Mi'raj dan intisari daripada bersyukur adalah sholat yang 5 waktu. Sebab kalau dengan sholat akan terjaga kita semua. Bahkan salah satu sahabat bertanya, ya Rasul, saya mau nanya atuh. Ya nggih wae mau nanya mah. Kamu nanya apa? Ayul amali afdol ya Rasul, amal ibadah apa yang lebih afdol ya Rasul di antara sekian banyak amal ibadah? Jawab Rasulullah, amal ibadah yang lebih afdol itu hanya 3. Ada 3 amal ibadah yang dikategorikan afdol sesuai dengan deretan 1, 2, dan 3. Apa itu kategori, saudara? Kategori adalah yang ada di pohon nangka, saudara. Itu adalah gori. Yang pertama apa ya Rasul? As-sholatu liwaktiha, sholat tepat pada waktunya. Tadi sudah dibahas oleh santri-santri kita, anak-anak kita begitu cepetangnya membahas tentang sholat. Sholat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, saudara. Siapapun dia orangnya, kaya melarat, yang tua yang muda, pejabat rakyat, yang sehat maupun yang sakit, kecuali sakit akalnya. Kalau sakit akalnya, disitulah udah tidak ada kewajiban untuk sholat. Maka di mana ada orang Islam tidak sholat, berarti akalnya terganggu, disebutnya orang gila. Kalau kita punya pemajikan nggak sholat, berarti pemajikan kita itu gila.
Kalau kita boga salaki, sekalaki kita nggak sholat berarti salaki kita gila. Maka ketemulah orang gila dengan orang gila, saudara. Saya mau bertanya, saya kan gering, nggak bisa nangtung. Paman aja anil kiami sholat jalisan, di mana tidak mampu sholat berdiri, sholat sambil duyuk. Diuk ya, saya nggak bisa. Kunaon? Saya rek ngegeledag wae. Ngegeledagnya kemana? Kaharep. Aing karak ngadenge. Ngegeledag kaharep. Coba tayangan di Google ngegeledag eueuh nu kaharep. Kaharep mah nyukstruk sia. Kabeh ge ngegeledag maka tukang. Di mana tidak mampu sholat sambil duduk, muttajian, sholatlah sambil berbaring, miring yang nggak bisa Ustad. Kenapa? Di bawah ketek saya besul, mustalkian celentang ge ungap, sholla bil isyarah. Silakan sholat dengan memakai isyarat. Isyaratnya make apa? Yang pertama make sirah ge puyeng wae Ustad. Make panon ge karak balik operasi katarak. Make hate gedeg-degan wae buka penyakit jantung, nyerah. Terserah sia. Aing rek neangan lomer amil mun kitu mah. Assalamualaikum Mil. Dalam posisi di mana ya? Di imah ka dieu aya proyek dadakan. Sekalian bawa boehnya. Aya jelema urang bungkus kubur hirup-hirup. Oke, itu kan praktek sholat. Saya kan kata dokter kena penyakit komplikasi. Terus geus berobat, geus di mana? Singapura. Heeh. Belah mana sumur gede? Ngulon saeutik. Cek dokter nggak boleh kena cai setahun, 10 tahun. 10 tahun temen kena cai. Kegerimisan paeh cek dokter. Bahkan minum gitu menang make cai, make hut badak. Eta kumaha lamun arek salat, mangkaning. Yang namanya sholat kudu wudu jelas kudu make air. Nggak boleh cek dokter bisa paeh gara-gara wudu. Di mana nggak boleh wudu make air? Alternatif pengganti air tayamum. Make naon? Make lebu. Oh jadi tayamum itu make lebu. Pengganti wudu. Nya. Berarti make kukumur. Make kumasia. Jejel-jejelkeun ka sungut ta. Ka hirung ta, ceuli perulukan usia. Rapet ngeselkeun we sia mah. Oke geganti wudu tayamum punten le sanes jorok. Kumaha lamun tas kiih tas modal? Geuning menika modal-modal sia. Kan di mana tas modal kudu cebok. Ayeuna lamun teu cebok kepet ka atuh. Teu sah apan salatna ge. Mangkaning cebok kan kudu make cai teu meunang cok dokter ge. Bisa paeh gara-gara cebok. Di mana tuh menang cebok pakai cai? Tanya ke Pak Kiai Subhan. Ganti eta cai dengan istinja. Make naon? Batu bata, peron keun birit sia ka bata. Bata eueuh aya ge jarami pake jarami. Jarami eueuh aya ge cangkang kadu parudan. Pake ta parudan. Cangkang kadu kradak birit. Jadi tidak ada alasan saudara. Ayeuna sholat, mohon maaf, saya bukan ngajarin orang sini ya Pak Lurah. Sholat, kita mah saling mengingatkan lah. Sholat laki-laki dengan perempuan beda seetik. Kalau laki-laki katanya anggota badan itu kudu rapat. Kalau laki itu kalau perempuan kudu rapat perempuan. Lamun laki kudu renggang seetik. Kunaon laki kudu renggang Pak Lurah? Karena kalau dirapatkan seperti perempuan, maka di situ akan terjadi penganiayaan saudara. Jelas pelanggaran HAM di situ. Kadempet aing ge nyaho. Makana renggang saeutik. Terus untuk laki-laki kalau sholat sing rapi. Pawe mah kabeh ge pada kompak pada make mukena ieu lalaki kadang-kadang sholat kaos make kaos partai ge jadi. Kaos partai pada baranjutan ke masjid. Terus kitu panghareupna sia mah.
karunya mamu tukang ngeunana jadi maca kaos sia. Allah, Partai Gerindra. Gerindra artinya gering, mikiran randa. Pakai baju koko, terserah warna. Berem ke, bodas ke, hijau, biru, terserah. Yang tidak ada tulisan di belakangnya, tidak mengganggu orang. Terus kalau pakai sarung nih, sarung atau gamis lapisi dengan celana tuh ikhtiyat namanya. Kenapa? Jangan gegabah. Di mana seorang laki-laki sholat pakai gamis atau pakai sarung dilapisi dengan celana, cacing-cacing tanah menjerit ke Allah memintakan ampunan. Tuh tambah pahala. Ulah iya mah sholat pakai samping doang, tuh pakai selempak acan. Sholatna sholat asar, mangkaning. Angin kenceng wae asar mah panto musola melongo. Begitu sujud ketiup angin nyelingkap. Ya musola manitiis kebirit-birit. Ugu sarung sia nyelingkap. Terus pakai sorban untuk laki-laki, jangan malu pakai sorban. Kenapa? Sholat 2 rakaat dengan memakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat tidak memakai sorban. Seperti mana sorban? Ya sorban ya. Ya budak, nu ku aing dipake sorban ieu. Iya lain umbul-umbul ku aing dilesotkan. Si norak banget sia mah. Umbul-umbul. Teu boga sorban, namun teu boga sorban tanya ka emak urang sering ngajuru budak. Awewe lamun tas ngajuru sok dibeungkeut nya. Pinggangna panjang beureum deui warnana. Aya 50 meter mah ulah diteuk-teuk kajeun selendangkeun bawa isukan Jumatan. Hayu ngedet terus. DKM melohok ya Haji Ade buset ya sorban keluaran mana ya? Itu sholat yang pertama. Sholat tepat pada waktunya adalah posisi yang pertama di antara deretan amal ibadah yang lebih afdol. Yang kedua apa ya Rasul? Saya nggak bisa lama lagi karena subuh ada pengajian. Iyalah pengajian anak santri kudu ngaji. Yang kedua apa ya Rasul? Amal ibadah yang lebih afdol yang kedua itu adalah wabirrul walidaini, berbuat baik, hormat, nyaah, kakolot. Itu. Kenapa kudu berbuat baik? Kenapa kudu nyaah? Ulah make kenapa-kenapa. Kolot mah loba jasana. Oh bosen nah nguruskeun bae anak. Naon anak. Kolot mah bisa nyieun imah pikeun anak, meuli kebon pikeun anak, meuli sawah pikeun anak. Anak mah moal belul ieu cara kolot. Anak mah bisana ieu ngajual imah kolot, ngajual sawah kolot, ngajual kebon kolot. Pasea jeung dulur sorangan ngarebutkeun banda kolot. Kolot mah naon-naon anak. Anak mah bosan nguruskeun kolot. Neng jangan antar emak yuk. Antar ke mana mak? Ke klinik. Emang kunaon hayang ke klinik? Oh emak meriang wae jang. Sieun kena tampek. Ilok nih kena tampek. Oh guan banget mau cager ieu emak geus kolot. Duit keur langka kieu uing can kaondangan. Suntik-suntik teuing atuh. Mun arek suntik paeh emak. Keur baheula mah keur orok anakna teu bisa beuntak pinu ku belek kumaha mana abana ngubaranana diletakan berarti nu nyaho rasana belek emak jeung abah. Urang pernah ngeletakan belek emak, urang pernah ngeletakan belek abah. Emak abah ka dieu diletak aya belek eta. Kunaon urang mah tak pernah ngeletakan belek emak belek abah geuleuh. Boro-boro ngeletakan belek emak belek abah emak abah ngagojod wae gering di kasur, embung nyebokan emak, embung nyebokan abah. Kunaon? Geuleuh. Makana dipempesan tak emak jeung abah. Padahal mumpung keur gering hayu cebokan. Sebab lamun geus cager moal mungkin emak jeung abah daek dicebokan. Ma abah rek ka mana? Aing rek ka ondangan ka dieu heula cebok heula cebok. Malah urang mah aral nguruskeun kolot gering. Loba nanya ka guru-guru cenah cek guruna abah sia gering mas sia gering geus lila teu paeh-paeh tah keprak-keprak wae make daun kelor ku sia
neangan apluk-aplukan ke kebon batur neangan daun kelor dikeprak-keprak awak mana jeung abana sapoe 3 kali make daun kelor tujuana supaya buru-buru pae ulah make daun kelor ulah yo dibere nyao make batang kelor segede bitis gua bukan paeh dah kolor apalagi mak kita ngidam mak moal kabayar mangkane di mana awe ngidam yang aneh-aneh wae kudu diladena namun teng ke budakna ngelai seul banget ningali age seul hayang nu hasem-hasem hayang ayun-ayunan di luhur tower 9 bulan ibu mengandung dengan penuh dengan susah payah sampailah melahirkan saudara setelah melahirkan semakin berat lain semakin ringan malah semakin berat setelah melahirkan dengan penuh kasih sayang disusuan dan ditimang-timang nang ning nang ningkeng anak kata terkenal ke anak sorangan lurah anak kata laja emak jahe mere mani katep demi Allah henteu katep ieu henteu budak mani cebrik itu katep beraha tahun ibu ngagendong-gendong urang ngais urang dengan penuh kasih sayang sambil nyusuan urang berapa tahun mak urang nyusuan urang 2 tahun mak urang nyusuan urang kembali ke urang kabehan apakah urang bisa nyusuan mak urang sampeurkeun bu cek emak isukan assalamualaikum salam mak cager aya naon sia neng ka dieu kangen ajeng emak uing ngarek nanya ke emak nanya naon engke jawabnya emak sia rek nanya naon emang engke jawab ku emak sia nanya naon mak emang emak baheula emang emak baheula nyusuan uing mak mana pelahap anak aing jadi sinting kieu nanya henteu wae mau lah icing wae atuh mah jawab mak emang emak baheula nyusuan uing mah terus ditanya akhirnya mana menjawab naon cek mana heuh baheula aing nyusuan sia neng 2 tahun aing nyusuan bae sia malah lain sia wae anu ku aing disusuan bapak sia ge sabelah sia sabelah bapak sia mama sia mah cuma 2 tahun neng bapak sia tuh bertahun-tahun
seseleke wae dikrobetan wae ku tang aing anu pegat talina anu soek tinggal itu kutang aing bangkena aya 3 karung mah sia make nanya kitu emang kunaon mak hampura uing mah dengekeun mak mumpung mah hirup kene mumpung mah masih aya uing aya ngebales jasa emak saeutik ngebales naon sia beusing mah arek nyusu ayo marek nyusu mah kira-kira nadaekeun moal cuk mana najis aing nyusu di sini. Hai hadirat yang berbahagia, karena ini sudah larut malam dan perjalanan pun jauh, ba'da subuh juga ada pengajian, kiranya ini sajalah yang bisa AA sampaikan, sampai ke nyusu aja dulu. Mudah-mudahan nyusu ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pak Lurah maafkan saya, Kang Haji, para donatur semuanya maafkan saya, Pak Kiai Subhan maafkan saya, Pak Kiai Ubang maafkan saya semuanya. Oh iya Pak Kiai Ubang, hampura saya mau dahar heula, saya langsung balik gitu. Sanu nawaran dahar bari. Belum tentu tawaran dahar. Untuk doa kita serahkan saja kepada guru kita yang mulia. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.